Selamat datang di Audiobook Nova, sebuah ruang inspirasi untuk membuka potensi terbaik dalam diri Anda. Pernahkah Anda merasa sulit untuk konsisten mencapai tujuan padahal sudah berusaha keras? Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa beberapa orang bisa begitu produktif, sementara yang lainnya terjebak dalam siklus frustrasi? Jika jawabannya adalah ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Di sini kami akan membawa Anda pada sebuah perjalanan untuk menemukan jawaban yang mungkin selama ini terabaikan. Bukan tentang disiplin yang membebani, tetapi tentang sistem yang bekerja dengan cerdas. Tema kita hari ini adalah bukan disiplin tapi sistem. Cara orang biasa bisa konsisten luar biasa. Kami akan membahas bagaimana Anda bisa mencapai hasil luar biasa tanpa harus bergantung pada motivasi semata. Audiobook Nova hadir untuk memberikan perspektif baru yang praktis dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bagian dari audiobook ini dirancang untuk membantu Anda membangun sistem yang mendukung impian Anda. Jadi siapkan diri Anda untuk menyelami narasi yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga memberikan solusi nyata. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan hingga akhir karena setiap detik dari konten ini adalah kunci untuk membuka pintu perubahan besar dalam hidup Anda. Di akhir perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa menjadi versi terbaik dari diri sendiri bukanlah hal yang mustahil, melainkan sesuatu yang dapat diraih dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi duduklah dengan nyaman, atur volume suara Anda dan nikmati setiap bagian dari pembahasan ini. Biarkan Audiobook Nova menjadi teman perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih bermakna. Mari bersama-sama menjawab pertanyaan besar tentang bagaimana menciptakan konsistensi luar biasa tanpa harus kelelahan. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? Kami yakin Anda akan menemukan nilai-nilai yang tak ternilai dalam setiap kata yang kami sampaikan. Dengarkan hingga selesai dan rasakan sendiri transformasi yang terjadi dalam pola pikir dan tindakan Anda. Selamat mendengarkan dan selamat bertransformasi. Bagian pertama, mengapa kita gagal membangun kebiasaan. Kita sering mendengar kata-kata bahwa disiplin adalah kunci kesuksesan, namun pada kenyataannya banyak orang yang gagal mempertahankan kebiasaan baik dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang lebih mendasar daripada sekadar disiplin yang membuat kita sulit bertahan dalam perjalanan menuju tujuan. Kita terlalu fokus pada motivasi dan tekad semata, padahal motivasi itu bersifat sementara. Saat semangat mulai memudar, kita pun kehilangan arah. Motivasi seperti api yang menyala-nyala di awal tetapi cepat padam saat angin dingin datang. Kita merasa bersemangat untuk memulai sesuatu, tetapi setelah beberapa hari atau minggu energi itu hilang tanpa jejak. Inilah alasan mengapa begitu banyak resolusi tahun baru berakhir dengan kegagalan. Begitu banyak orang yang berjanji untuk berubah tetapi hanya bertahan selama beberapa minggu saja. Masalahnya bukan pada kurangnya niat atau usaha. Kita semua memiliki impian dan keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun jika kita hanya bergantung pada motivasi, maka kita akan terus berada dalam siklus yang sama, mulai berhenti mencoba lagi lalu menyerah. Ini adalah pola yang harus kita patahkan jika ingin mencapai hasil yang berbeda. Apa yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah dorongan emosional sesaat, melainkan sebuah sistem yang dapat bekerja tanpa bergantung pada perasaan. Sistem adalah fondasi yang kokoh yang membantu kita terus maju bahkan saat semangat tidak ada. Sistem memberikan struktur yang jelas sehingga kita tidak perlu terus-menerus bertanya apa yang harus dilakukan berikutnya. Bayangkan sebuah mesin yang bekerja secara otomatis, tanpa perlu intervensi manual. Anda cukup menekan tombol dan mesin tersebut akan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Begitu pula dengan sistem dalam hidup kita. Jika kita memiliki sistem yang baik, maka kita tidak perlu bergantung pada mood atau situasi eksternal untuk bertindak. Tanpa sistem, kita cenderung mengikuti impuls dan keadaan yang ada. Saat suasana hati baik, kita bekerja keras, tetapi saat suasana hati buruk, kita malas untuk melakukan apapun. Hal ini membuat kemajuan kita tidak konsisten dan seringkali berhenti di tengah jalan, padahal konsistensi adalah kunci utama untuk mencapai hasil yang besar.
Kita sering berpikir bahwa orang sukses memiliki tingkat disiplin yang luar biasa, namun kenyataannya, mereka hanya memiliki sistem yang lebih baik. Sistem inilah yang membantu mereka tetap produktif meskipun mereka merasa lelah atau tidak termotivasi. Mereka tidak bergantung pada perasaan mereka, melainkan pada proses yang telah mereka bangun. Jadi jika Anda ingin berubah, cobalah untuk menggeser fokus Anda dari disiplin ke sistem. Disiplin adalah tentang bagaimana Anda merasa, sedangkan sistem adalah tentang apa yang Anda lakukan. Disiplin bisa melemah, tetapi sistem akan terus bekerja selama Anda mematuhinya. Dengan sistem Anda bisa mencapai hasil yang luar biasa tanpa harus selalu merasa termotivasi. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Jangan biarkan ketidakmampuan untuk disiplin menghalangi Anda dari pencapaian yang Anda impikan. Bangunlah sistem yang mendukung Anda dan biarkan sistem tersebut membawa Anda menuju kesuksesan yang Anda dambakan. Bagian kedua, apa itu sistem dan mengapa sistem lebih penting? Sistem adalah rangkaian proses yang dirancang untuk menghasilkan hasil tertentu secara konsisten, berbeda dengan disiplin yang membutuhkan upaya mental besar. Sistem bekerja seperti mesin otomatis. Saat Anda memiliki sistem yang baik, Anda tidak perlu terus-menerus memaksa diri untuk bertindak. Sistem akan membawa Anda menuju tujuan Anda dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Bayangkan Anda ingin membaca 50 buku dalam setahun tanpa sistem. Hal ini mungkin terdengar mustahil, karena membaca adalah aktivitas yang membutuhkan waktu dan konsentrasi. Namun jika Anda memiliki sistem, misalnya membaca 10 halaman setiap pagi, maka target tersebut akan terasa lebih mudah dicapai. Anda tidak perlu bergantung pada mood untuk membaca karena sistem sudah menetapkan kapan dan berapa banyak Anda harus membaca. Sistem juga membantu Anda menghindari stres yang sering muncul saat Anda mencoba mencapai sesuatu tanpa rencana yang jelas. Saat Anda hanya bergantung pada disiplin, Anda akan merasa tertekan jika tidak berhasil mencapai target. Tetapi dengan sistem, Anda hanya perlu fokus pada langkah-langkah kecil yang telah ditentukan. Stres berkurang karena Anda tahu persis apa yang harus dilakukan setiap hari. Salah satu alasan mengapa sistem lebih penting daripada disiplin adalah karena sistem dapat bertahan lebih lama. Disiplin seringkali melemah seiring waktu karena manusia memiliki batas fisik dan mental, sedangkan sistem dapat terus berjalan selama Anda mematuhi proses yang telah Anda tetapkan. Sistem tidak peduli dengan suasana hati Anda karena ia bekerja berdasarkan prinsip yang telah Anda bangun. Orang-orang sukses di dunia ini bukanlah orang-orang dengan disiplin super, mereka adalah orang-orang dengan sistem yang hebat. Mereka memahami bahwa konsistensi lebih penting daripada intensitas. Mereka tidak menunggu momen yang sempurna untuk bertindak, tetapi mereka membangun sistem yang memungkinkan mereka untuk terus maju meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Sistem juga memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh disiplin. Jika Anda hanya bergantung pada disiplin, maka Anda akan merasa gagal jika tidak bisa memenuhi standar yang tinggi. Tetapi dengan sistem, Anda dapat menyesuaikan proses sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, jika Anda merasa lelah, Anda bisa mengurangi intensitas tetapi tetap melanjutkan proses inti dari sistem Anda. Keuntungan lain dari sistem adalah ia dapat diukur dan dievaluasi. Anda dapat melihat apakah sistem yang Anda bangun benar-benar membantu Anda mencapai tujuan. Jika sistem tidak bekerja, Anda dapat memperbaikinya tanpa harus memulai dari awal. Seperti mesin yang dapat diperbaiki, sistem juga dapat dioptimalkan agar lebih efisien. Sistem juga membantu Anda membangun kebiasaan tanpa perlu paksaan. Saat Anda menjalankan sistem secara konsisten, tindakan-tindakan yang awalnya terasa sulit akan menjadi bagian alami dari rutinitas Anda. Misalnya, jika Anda membaca 10 halaman setiap pagi, maka membaca akan menjadi kebiasaan yang tidak membutuhkan upaya ekstra lagi. Jadi jika Anda ingin mencapai hasil yang luar biasa, mulailah dengan membangun sistem yang mendukung Anda. Jangan bergantung pada disiplin semata, karena disiplin bisa melemah tetapi sistem akan terus bekerja. Sistem adalah alat yang akan membantu Anda mencapai tujuan dengan cara yang lebih mudah dan efektif.
Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari sistem yang baik. Jangan takut untuk memulai dengan langkah kecil yang sederhana. Selama Anda memiliki sistem yang jelas dan konsisten, Anda akan mampu mencapai hasil yang luar biasa. Biarkan sistem membawa Anda menuju kesuksesan yang Anda impikan. Semoga kedua bagian ini memberikan inspirasi dan motivasi yang kuat bagi pendengar audiobook Anda. Bagian ketiga, mulailah dengan tujuan yang jelas. Langkah pertama dalam membangun sistem yang efektif adalah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tanpa arah yang jelas, sistem yang Anda bangun hanya akan menjadi aktivitas tanpa makna. Anda perlu tahu dengan pasti apa yang ingin Anda capai agar setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Anda tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar penting bagi Anda saat ini. Tujuan yang baik adalah tujuan yang realistis dan terukur. Jangan hanya berkata saya ingin sukses atau saya ingin lebih sehat, tetapi tentukan apa artinya sukses atau sehat bagi Anda. Misalnya, jika Anda ingin lebih sehat, maka tetapkan tujuan seperti menurunkan berat badan sebanyak 5 kg dalam 3 bulan atau berolahraga selama 30 menit setiap hari. Tujuan yang spesifik akan memberikan fokus yang lebih jelas. Saat menetapkan tujuan, pastikan tujuan tersebut relevan dengan nilai-nilai dan prioritas Anda. Jangan hanya mengikuti tren atau tekanan dari orang lain. Tujuan yang berasal dari dalam diri Anda akan memberikan motivasi yang lebih kuat dan tahan lama, karena pada akhirnya Anda adalah orang yang akan menjalani proses menuju pencapaian tersebut. Setelah menetapkan tujuan besar bagi diri Anda, pecahlah tujuan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan besar bisa terasa menakutkan dan sulit dicapai, tetapi dengan membaginya menjadi langkah-langkah kecil, Anda akan merasa lebih mudah untuk memulai. Langkah-langkah kecil inilah yang akan membantu Anda membangun momentum. Sebagai contoh, jika tujuan Anda adalah menulis sebuah buku, maka mulailah dengan menetapkan target harian seperti menulis 500 kata setiap hari. Saat Anda berhasil mencapai target kecil ini, Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melanjutkan proses. Inilah yang akan membawa Anda menuju pencapaian tujuan besar Anda. Menetapkan tujuan juga membantu Anda mengukur kemajuan Anda. Saat Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda dapat melihat apakah usaha Anda membawa hasil yang diinginkan. Jika tidak, Anda dapat mengevaluasi dan menyesuaikan sistem Anda agar lebih efektif. Evaluasi ini penting agar Anda tidak menyia-nyiakan waktu dan energi pada hal-hal yang tidak membawa Anda ke arah yang benar. Ingatlah bahwa tujuan bukanlah sesuatu yang statis. Anda dapat menyesuaikan tujuan Anda sesuai dengan perkembangan hidup Anda. Jika Anda merasa tujuan awal sudah tidak relevan lagi, jangan ragu untuk mengubahnya. Menetapkan tujuan baru bukan berarti Anda gagal, tetapi menunjukkan bahwa Anda sedang berkembang. Salah satu kesalahan umum dalam menetapkan tujuan adalah membuat tujuan yang terlalu besar sehingga terasa tidak realistis. Hindari godaan untuk langsung menetapkan tujuan yang terlalu ambisius. Mulailah dengan tujuan yang masuk akal dan tingkatkan secara bertahap. Saat Anda merasa nyaman dengan proses, Anda dapat meningkatkan tantangan. Jangan lupa untuk menuliskan tujuan Anda. Menuliskan tujuan akan membuat Anda lebih bertanggung jawab terhadap apa yang ingin Anda capai. Saat Anda melihat tujuan Anda tertulis di atas kertas, Anda akan lebih termotivasi untuk mewujudkannya. Tulisan ini juga dapat menjadi pengingat saat semangat mulai memudar. Pada akhirnya, tujuan yang jelas adalah fondasi dari sistem yang Anda bangun. Tanpa tujuan yang jelas, sistem akan kehilangan arah dan makna. Pastikan Anda memiliki tujuan yang kuat dan jelas sehingga setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda menuju impian Anda. Biarkan tujuan Anda menjadi panduan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Bagian keempat, desain proses yang mudah dilakukan. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah merancang proses yang mudah diikuti. Proses adalah serangkaian langkah-langkah yang Anda lakukan setiap hari untuk mencapai tujuan Anda. Jika proses terlalu rumit atau terlalu berat, maka Anda akan kesulitan untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, penting untuk merancang proses yang sederhana dan dapat dilakukan secara konsisten.
Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang dapat Anda lakukan tanpa merasa terbebani. Misalnya jika Anda ingin berolahraga secara teratur, jangan langsung memaksakan diri untuk berlari 5 km setiap hari. Mulailah dengan berjalan kaki selama 10 menit setiap pagi saat Anda merasa nyaman. Tingkatkan intensitas secara bertahap. Proses yang mudah akan membantu Anda membangun kebiasaan tanpa merasa terpaksa. Proses yang baik adalah proses yang sesuai dengan kapasitas Anda saat ini. Mungkin Anda memiliki keterbatasan waktu, energi, atau sumber daya. Oleh karena itu, desain proses yang realistis dan dapat disesuaikan dengan situasi Anda. Jangan membuat rencana yang terlalu idealis tetapi tidak dapat Anda jalankan dalam kehidupan nyata. Kunci dari proses yang efektif adalah konsistensi daripada intensitas. Lebih baik melakukan sesuatu secara kecil tetapi konsisten daripada melakukan sesuatu dengan keras tetapi hanya sesekali. Misalnya jika Anda ingin membaca lebih banyak buku, lebih baik membaca 10 halaman setiap hari daripada membaca 50 halaman sekali seminggu. Konsistensi akan membawa hasil yang lebih besar dalam jangka panjang. Saat merancang proses, pastikan Anda memperhitungkan faktor lingkungan dan kondisi sekitar Anda. Lingkungan yang mendukung akan membuat proses lebih mudah dijalankan. Misalnya, jika Anda ingin memulai rutinitas olahraga, siapkan pakaian olahraga di tempat yang mudah dijangkau sehingga Anda tidak perlu repot mencarinya saat waktunya tiba. Hindari godaan untuk melakukan segala sesuatunya sekaligus. Fokuslah pada satu atau dua proses utama yang mendukung tujuan Anda. Jika Anda mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus, Anda akan merasa kewalahan dan akhirnya menyerah. Pilihlah proses yang paling penting dan prioritaskan untuk melakukannya dengan baik. Ingatlah bahwa proses yang baik adalah proses yang dapat diadaptasi. Jika Anda merasa ada bagian dari proses yang tidak sesuai dengan ritme Anda, jangan ragu untuk menyesuaikannya. Fleksibilitas ini penting agar Anda dapat terus maju meskipun ada hambatan atau perubahan dalam kehidupan Anda. Proses yang efektif juga harus memberikan rasa pencapaian. Saat Anda berhasil menyelesaikan langkah-langkah dalam proses, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan. Rasa pencapaian ini adalah bahan bakar yang akan membantu Anda tetap konsisten dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk merayakan setiap kemajuan kecil yang Anda capai dalam proses Anda. Rayakan misalnya ketika Anda berhasil membaca 15 halaman buku, atau ketika Anda berhasil berolahraga selama 10 menit tanpa gangguan. Penghargaan ini akan memperkuat motivasi Anda untuk terus maju. Pada akhirnya, proses yang mudah dan konsisten adalah kunci untuk mencapai tujuan Anda. Jangan terlalu fokus pada hasil akhir, tetapi nikmatilah setiap langkah dalam perjalanan Anda. Saat Anda menjalankan proses dengan baik, hasil yang Anda inginkan akan datang dengan sendirinya. Biarkan proses menjadi alat yang membantu Anda mencapai impian Anda. Bagian kelima, gunakan prinsip umpan balik positif. Salah satu alasan utama orang menyerah adalah karena mereka tidak melihat hasil yang nyata dalam waktu singkat. Perubahan besar seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten, tetapi tanpa umpan balik positif kita cenderung merasa frustrasi dan kehilangan arah. Oleh karena itu penting untuk memanfaatkan prinsip umpan balik positif dalam perjalanan Anda. Umpan balik ini akan membantu Anda tetap termotivasi meskipun hasil akhir belum terlihat. Umpan balik positif adalah cara untuk mengenali dan menghargai setiap langkah kecil yang Anda ambil saat Anda berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai target kecil dalam sistem Anda. Berikan penghargaan kepada diri sendiri. Penghargaan ini tidak harus berupa hal-hal besar, cukup dengan mengucapkan kata-kata pujian pada diri sendiri atau mencatat pencapaian tersebut sudah cukup untuk memperkuat motivasi Anda. Saat Anda memberikan umpan balik positif, otak Anda akan mengaitkan tindakan tersebut dengan rasa puas. Hal ini akan membuat Anda lebih ingin melanjutkan proses, karena otak Anda mulai mengenali bahwa tindakan tersebut membawa manfaat. Misalnya, jika Anda berhasil berolahraga selama 10 menit setiap hari dan merayakannya, maka Anda akan merasa lebih termotivasi untuk melakukannya lagi keesokan harinya. Jangan remehkan kekuatan kata-kata pujian pada diri sendiri ketika Anda berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik hari ini," atau "Saya berhasil mencapai target kecil saya." Anda sedang membangun keyakinan diri yang kuat. Keyakinan ini akan menjadi fondasi bagi Anda untuk terus maju meskipun tantangan semakin besar.
Selain itu, umpan balik positif juga dapat membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki saat Anda mengevaluasi kemajuan Anda. Anda bisa melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih memerlukan penyesuaian. Dengan cara ini, Anda tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang membawa Anda ke sana. Penting untuk diingat bahwa umpan balik positif bukan tentang kesempurnaan tetapi tentang pengakuan atas upaya yang telah Anda lakukan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda melewatkan 1 atau 2 hari. Fokuslah pada apa yang sudah Anda capai dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Anda juga bisa meminta dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Berbagilah pencapaian kecil Anda dengan teman keluarga atau rekan kerja yang mendukung. Mereka dapat memberikan apresiasi dan dorongan yang membuat Anda merasa lebih dihargai. Hal ini akan memperkuat komitmen Anda untuk terus menjalankan sistem. Umpan balik positif juga membantu Anda membangun kebiasaan tanpa merasa tertekan. Saat Anda merasa dihargai untuk setiap langkah kecil yang diambil, Anda akan merasa lebih ringan dalam menjalani proses. Kebiasaan yang dibangun dengan cara ini akan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk merayakan momen-momen kecil dalam perjalanan Anda. Rayakan misalnya ketika Anda berhasil membaca 15 halaman buku, atau ketika Anda berhasil bangun lebih pagi selama 3 hari berturut-turut. Penghargaan ini akan membuat Anda merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan perjalanan Anda. Pada akhirnya, umpan balik positif adalah alat yang akan membantu Anda tetap konsisten dalam jangka panjang. Biarkan setiap pencapaian kecil menjadi pengingat bahwa Anda sedang bergerak menuju tujuan Anda. Nikmatilah setiap langkah dalam perjalanan ini, karena hasil besar yang Anda impikan akan datang dengan sendirinya saat Anda terus melangkah. Bagian ke-6, bangun lingkungan yang mendukung sistem. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kita. Jika lingkungan tidak mendukung sistem yang Anda bangun, maka sistem tersebut akan sulit dipertahankan. Bayangkan Anda ingin makan lebih sehat, tetapi dapur Anda penuh dengan camilan yang tidak sehat. Bagaimana mungkin Anda bisa menjalankan sistem dengan baik jika lingkungan Anda justru menggagalkan niat Anda? Untuk membangun sistem yang efektif, Anda perlu menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan Anda. Singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu fokus Anda dan tambahkan elemen-elemen yang memudahkan Anda menjalankan proses. Misalnya, jika Anda ingin membaca lebih banyak buku, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau sehingga Anda tidak perlu repot mencarinya saat waktunya tiba. Lingkungan yang mendukung juga mencakup orang-orang di sekitar Anda. Pilihlah teman atau rekan yang memiliki tujuan serupa dengan Anda. Mereka dapat menjadi sumber inspirasi dan dukungan yang membantu Anda tetap termotivasi saat Anda merasa lelah atau ingin menyerah. Mereka bisa menjadi penyemangat yang membantu Anda kembali ke jalur yang benar. Selain itu, lingkungan yang mendukung juga dapat membantu Anda menghindari godaan saat Anda ingin berhenti merokok. Misalnya, hindari tempat-tempat yang biasanya membuat Anda ingin merokok. Gantilah rutinitas lama dengan aktivitas baru yang lebih positif dan sesuai dengan tujuan Anda. Lingkungan yang baik juga menciptakan pola pikir yang mendukung. Saat Anda dikelilingi oleh hal-hal yang mengingatkan Anda pada tujuan Anda, akan lebih mudah untuk tetap fokus. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan produktivitas, tempelkan catatan inspiratif di meja kerja Anda. Catatan-catatan ini akan menjadi pengingat yang membantu Anda tetap termotivasi. Ingatlah bahwa lingkungan bukan hanya tentang hal-hal fisik, tetapi juga tentang suasana hati dan energi. Lingkungan yang tenang dan positif akan membantu Anda lebih fokus pada proses Anda, sedangkan lingkungan yang penuh dengan stres dan distraksi akan membuat Anda sulit untuk berkonsentrasi. Jangan ragu untuk mengubah lingkungan Anda jika diperlukan. Kadang-kadang kita perlu membuat perubahan besar agar sistem kita dapat berjalan dengan baik. Misalnya, jika Anda merasa terlalu banyak gangguan di rumah, cobalah untuk bekerja di tempat yang lebih tenang seperti perpustakaan atau kafe. Lingkungan yang mendukung juga dapat membantu Anda membangun kebiasaan secara alami. Saat semua elemen di sekitar Anda mendukung tujuan Anda, Anda akan merasa lebih mudah untuk menjalankan proses tanpa merasa terbebani. Misalnya, jika Anda ingin berolahraga secara teratur, siapkan pakaian olahraga di tempat yang mudah dijangkau.
Pada akhirnya lingkungan adalah alat bantu yang dapat membuat sistem Anda lebih efektif. Pastikan lingkungan Anda mendukung tujuan Anda, dan bukan menjadi penghalang. Jika Anda dapat menciptakan lingkungan yang ideal, maka sistem Anda akan berjalan dengan lebih lancar dan konsisten. Bagian ketujuh, jadilah versi terbaik diri Anda melalui konsistensi. Pada akhirnya kunci untuk menjadi konsisten luar biasa bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus maju meskipun ada rintangan. Sistem yang baik akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar bahkan saat semangat mulai memudar. Ingatlah bahwa perubahan besar tidak datang dari tindakan besar, melainkan dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Konsistensi adalah senjata yang ampuh dalam perjalanan menuju kesuksesan. Saat Anda melakukan sesuatu secara terus-menerus, Anda akan melihat hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Tidak peduli seberapa kecil langkah yang Anda ambil, asalkan Anda melakukannya setiap hari, hasilnya akan terlihat seiring waktu. Jangan biarkan ketidaksempurnaan menghalangi Anda dari pencapaian yang Anda impikan. Kesalahan adalah bagian dari proses dan bukan alasan untuk menyerah saat Anda gagal. Untuk menjalankan sistem Anda, jangan merasa putus asa, tetapi segera bangkit dan lanjutkan langkah Anda, karena yang penting bukanlah seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa cepat Anda bangkit. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa cepat Anda mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa kuat Anda bertahan dalam prosesnya. Orang-orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang terus maju meskipun ada hambatan. Mereka memahami bahwa konsistensi adalah kunci untuk mencapai hasil yang besar. Jadilah versi terbaik dari diri Anda dengan terus memperbaiki sistem Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Jangan takut untuk bereksperimen dan menyesuaikan proses Anda agar lebih efektif. Selama Anda terus belajar dan berkembang, Anda sedang menuju ke arah yang benar. Nikmatilah setiap langkah dalam perjalanan Anda, karena setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Jangan terburu-buru untuk mencapai hasil akhir, tetapi fokuslah pada proses yang Anda jalani. Saat Anda menikmati proses, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk terus maju. Jangan lupa untuk bersyukur atas setiap kemajuan yang Anda capai. Bersyukur akan membuat Anda lebih menghargai perjalanan Anda dan memberikan energi positif yang membantu Anda tetap konsisten. Saat Anda bersyukur, Anda akan merasa lebih bahagia dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Percayalah pada diri sendiri dan pada sistem yang Anda bangun. Anda memiliki potensi untuk mencapai apapun yang Anda inginkan selama Anda terus bergerak maju. Meskipun langkah-langkah Anda kecil, Anda akan mencapai tujuan Anda pada waktunya. Pada akhirnya konsistensi adalah kunci untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jadilah orang yang terus maju meskipun ada badai yang menghadang. Biarkan sistem yang Anda bangun menjadi alat yang membantu Anda mencapai impian Anda, dan nikmatilah setiap momen dalam perjalanan ini.